Kalau lo di rumah punya tenda single layer, ini bisa jadi solusi pakai flysheet heksagonal kayak gini. Di dalam ada tenda Nature Hike yang satu layer. Gua jadikan layer yang keduanya menggunakan flysheet dari Altitude Gear ini. Akan gua bahas untuk flysheet ini. Di akhir video akan gua sebutin juga kelebihan dan kekurangan yang ada di flysheet Altitude Gear ini. Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Gua kasih tahu lagi ada flysheet heksagonal local pride dari mereknya Altitude Gear. Bukan kali pertama gua ngebahas produk dari Altitude Gear. Gua pernah ngebahas sepatunya, terus gua pernah ngebahas jaketnya juga, dan gua pernah ngasih tahu produk Altitude Gear terbanyak itu di toko Senja Jingga Adventure. Sekarang ada produk yang ngebuat gua tertarik, yaitu flysheet heksagonalnya. Karena ada satu bagian yang memang berbeda dengan flysheet heksagonal lainnya. Gue kasih tahu dulu. Untuk awal, di bagian tengah sini ternyata nggak pakai jahitan. Biasanya untuk mode flysheet heksagonal kayak gini, di bagian atas sini pasti ada bentangan jahitan dan harus ditutup menggunakan sim seal. Ini nggak perlu pakai sim seal karena jahitannya pun nggak ada. Jadi kemungkinan untuk bocor di bagian atas ini agak jauh kemungkinannya. Itu yang ngebuat gua tertarik terhadap flysheet ini. Nanti akan gua bahas secara detail di bagian lainnya. Itu salah satu alasan kenapa akhirnya gua mau nge-review flysheet dari Altitude Gear ini. Sekarang kita bahas lebih detail lagi. Ukuran flysheet ini 3 x 4 meter. Jadi untuk panjangnya itu 4 meter, untuk lebarnya itu kurang lebih 3 meteran. Dan untuk pilihan warnanya ini sebetulnya kebanyakan kombinasi kayak gini. Kalau flysheet ini kombinasinya itu oranye dengan warna navy. Kalau emang lu kurang suka dengan warna ini, ada beberapa pilihan warna lain yang dikombinasikan juga kayak gini. Nanti lu cek aja, kayaknya sih nggak ada yang satu warna. Kebanyakan 2 warna kayak gini aja. Bahan yang dipakai di sini, bahan yang umum dipakai di beberapa tenda gunung, yaitu pakai bahan 210T polyester dengan PU 2500 mm. Jadi familiar banget sebetulnya dengan pemakaian bahan yang ada di sini, dengan jumlah PU-nya juga 2500 mm. Semoga si Altitude Gear udah melakukan pengetesan ya terhadap bahan 210T polyester ini, sehingga dicantumkan PU-nya itu 2500 mm atau waterproof ratingnya itu 2500 mm. Karena gue jarang menemukan di flysheet itu mencantumkan waterproof ratingnya, karena untuk mengetahui angka 2500, 1500 atau 2000 mm itu ada alat lah untuk mengetahui tekan oleh air itu ya mampu menahan air di tekanan berapa sehingga menghasilkan angka tadi. Semoga oleh Altitude Gear ini udah melalui pengetesan di 2500 waterproof ratingnya. Packaging dari flysheet ini terbilangnya sih lumayan kecil dan panjang, bukan bentuk yang kotak itu, jadi akan memudahkan lu ketika dimasukkan ke bagian bawah carrier untuk bentuk kayak gini. Dan kurang lebih berat yang ada di flysheet ini 900 gram, jadi nggak nyampe 1 kilo, dan itu masih wajar untuk berat flysheet 900 gram ini. Oke, sekarang gua akan ngebahas di bagian fitur-fitur tambahannya. Flysheet ini belum include pasak, dan flysheet ini pun belum include tali flysheetnya. Ini gua pakai tali flysheet dari merek lain yang kemarin gua pakai ke Gunung Raung, dan masih cocok karena memang rata-rata untuk flysheet heksagonal kayak gini di bagian ujung dari flysheet heksagonal itu selalu ada holder lubang kayak gini. Jadi ketika nantinya Altitude Gear menjual terpisah atau mungkin suatu saat include, talinya ya sih enaknya sih menggunakan tali yang model kayak gini. Jadi kayak ada hooknya gitu untuk dicantolkan ke ujung-ujung flysheet heksagonalnya, karena ininya udah ngedukung kan. Tapi di sini ada yang ngebuat gua ngerasa sayang banget gitu di bagian kerapihan jahitannya ya. Bisa lihat detail di sini. Jadi di bagian depan dan bagian belakang sini sebetulnya ada jahitan untuk memperkuat di bagian ujung-ujungnya, cuman jahitannya itu agak kurang rapi gitu, masih bengkok-bengkok, benangnya ada yang nggak kepotong. Terus potongan dari webbingnya ini kelihatan nggak rapih lah gitu kan. Padahal ini bagian penting dari sebuah flysheet, yaitu untuk membentangkan flysheet heksagonal. Yang sering ditarik itu ya bagian ujung-ujung sini. Jadi next kalau emang Altitude Gear mau memperbaiki, dibikin cakep banget gitu di bagian ujung-ujung si flysheetnya. Karena ketika gua lihat referensi di beberapa flysheet heksagonal merek luar sih, mereka bener-bener cakep banget dan bener-bener diutamakan di bagian sudut-sudut kayak gininya. Jahitannya itu kayak bener-bener
pede lah kita ngelihatnya, nggak mudah untuk sobek. Kalau ini sih gua ngelihatnya belum maksimal aja jahitan yang ada di bagian ujung-ujung sininya. Kalau untuk pemakaian bahan double-nya sih udah ada nih, tinggal model atau cara menjahitnya aja mungkin diperkuat lagi di bagian ujung sini karena takut robek aja. Flysheet ini ada kurang lebih 8 ujung tarikan, di kiri 3, di kanan 3, 6 jadinya, di atas ada 2 jadi 8. Jadi kemungkinannya karena ini enggak include tali flysheetnya, lu kemungkinannya harus punya 8 tali. Syukur-syukur ada yang ngejual tali flysheet yang ada hooknya kayak gini ya, jadi cocok gitu. Dan pasaknya pun nanti lu harus membeli. Flysheet ini ada jahitan di bagian hampir tengahnya. Jadi ini kan ada 2 warna. Ini bukan satu bahan. Tentunya ini ada 2 bahan sehingga ketika di atas warna orange dan di bawah ini warna navy, di bagian tengah-tengahnya ini ada jahitan. Dan jahitan ini seperti biasa yang sering gue bilang menghasilkan lubang-lubang kecil bekas jarum jahitan. Bisa lihat di sini nih. Jadi di sini tuh nantinya ada lubang-lubang kecil ya. Dan di bagian dalamnya ini belum pakai seal. Perlu lu tahu di sini belum pakai seal untuk menutup lubang-lubang jahitannya. Tapi ketika gue konfirmasi ke brandnya, ini memang belum pakai seal mang. Tapi di sini kita pakai teknik jahitan. Jadi ketika nantinya air menyentuh bagian jahitan ini udah pakai teknik jahitan yang memungkinkan air itu nggak mudah rembes ke bagian dalam. Tapi tetap gua pribadi sih ngerasa lebih pede kalau ada seal aja gitu kan. Tapi untuk di flysheet ini, di bagian jahitan tengahnya ini belum memakai seal. Tapi yang tadi gua spill di bagian tengah sini nggak ada jahitan, dan ini salah satu bagian yang aman sih. Karena ketika nantinya hujan, di sini akan lebih duluan ketekan air atau mendapatkan tekanan air. Tapi karena di bagian sini nggak ada jahitan, jadi kemungkinan rembes di bagian atas itu nggak kejadian. Air itu kemungkinannya akan langsung turun. Paling di bagian sini nih nantinya nih. Tapi untungnya di bagian sini tuh agak bawah gitu. Jadi kalau emang nantinya amit-amit rembes di bagian sini, ya rembesnya itu nggak langsung ke tenda kita lah. Kalau memang model tendanya kecil kayak gini. Jadi di bagian flysheet ini, yang tadi gue bilang nggak ada jahitan di sini, tapi akhirnya jahitannya agak tinggi di sini nih. Biasanya yang main warna kayak gini, kombinasi warna kayak gini, warna keduanya itu lebih dikit di sini nih. Nah biasanya. Tapi ini kemungkinan bahannya nggak cukup sih, makanya agak atas nih untuk warna navy yang ada di flysheet ini. Bisa lihat di sini. Jadi ini gue fungsikan sebagai teras tambahan di tenda dan sebagai lapisan kedua di tenda lu. Karena tenda ini kan, kalau emang lu pernah nonton reviewnya kemarin, tenda ini tenda single layer dari Nature Hike. Jadi untuk layering keduanya gue pakai flysheet, dan di bagian terasnya gue pakai flysheet heksagonal kayak gini. Karena lagi-lagi tenda ini nggak punya teras luas. Dan ketika gue pasangkan atau gue sandingkan antara flysheet heksagonal ini dengan tenda single layer kayak gini sih, jadi ngerasa nyaman untuk nantinya masak-masak di sini. Jadi ngerasa punya teras luas tentunya, karena memang tinggal lu atur aja. Mau lu depanin lagi boleh. Tapi saran gue ketika nantinya lu mau menjadikan si flysheet ini sebagai lapisan kedua, maksimalkan dulu untuk penutupan di bagian tendanya. Jadi ketika nantinya hujan itu kondensasinya di bagian flysheetnya aja. Nah di bagian terasnya ya paling ngedapetin sisaan setelah flysheet ini menutup semua bagian tendanya. Tinggal lu atur-atur aja sih sebetulnya. Kalau emang lu mau memaksimalkan di bagian terasnya, ya tinggal dipanjangin aja hingga akhirnya nanti tenda lu yang tidak punya teras itu mempunyai teras yang luas, yang keren kayak gini dengan bantuan flysheet heksagonal dari Altitude Gear ini. Sekarang gue akan ngomongin kelebihan dan kekurangan yang ada di flysheet heksagonal dari Altitude Gear ini. Kelebihan yang pertama adalah nggak ada jahitan bagian tengah sini. Buat gue yang pernah ngalamin rembes air di bagian jahitannya itu, sekarang ngerasa aman. Mungkin lu juga punya pengalaman karena di bagian tengah sini nggak ada jahitan yang memungkinkan air masuk melalui lubang bekas jarum jahitan tersebut, walaupun udah memakai seal sebetulnya. Apalagi kita ngomongin jangka panjang, seal itu pasti ada umurnya. Ya ini nggak ada jahitan sama sekali, tentunya nggak ada seal. Jadi untuk di bagian atasnya ini gue ngerasa aman karena nggak ada jahitan. Kelebihan yang berikutnya dibandingkan flysheet yang harus dibentuk, ketika lu memilih flysheet Altitude Gear yang heksagonal ini, lu nggak perlu ribet, nggak perlu nebak, nggak perlu mikir lagi untuk
membentangkan flysheetnya karena udah ada bentuknya. Jadi ketika nantinya lu punya flysheet ini, ya nggak perlu nanya-nanya ke siapa lagi gitu. Bentuknya kayak gimana karena udah ada bentuknya kayak gini. Jadi lebih mudah dan lebih cepat juga ketika nantinya lu memasang flysheet ini di atas gunung. Kelebihan yang berikutnya, PU dari flysheet ini 2500 yang ditulis oleh Altitude Gear-nya. Semoga udah melalui tes lab ya untuk bahan yang ada di flysheet ini, karena memang jarang brand yang mencantumkan waterproof rating di flysheetnya, dan Altitude Gear ini sebetulnya membantu kita untuk mengetahui kekuatan dari bahannya 2500 mm, yang mana itu angka yang ideal, angka yang pasti aman ketika dipakai atau menahan curah hujan di gunung-gunung di Indonesia. Kelebihan yang berikutnya, flysheet ini packagingnya kecil dan flysheet ini terbilangnya ringan, di bawah 1 kilo. Jadi untuk pertimbangan lu yang takutnya flysheetnya kegedean, packagingnya ini terbilangnya kecil untuk packagingnya. Jadi itu masuk ke dalam list kelebihan. Sekarang kita ngebahas kekurangan yang ada di flysheet Altitude Gear ini, yang heksagonal ini. Kekurangan pertama adalah yang tadi gue bahas, di bagian ujung-ujungnya jahitannya itu belum rapih, kayak belum ngerasa aman gitu ketika kita memakai berkali-kali untuk si flysheet ini. Jadi di bagian ujung-ujung jahitan ini, di semuanya itu, kalau memang nantinya mau di-upgrade oleh Altitude Gear sih, kita makasih banget gitu kan. Karena di sini gua pribadi pun ngelihatnya masih belum pede gitu kan. Ketika dipakai berkali-kali, ditarik-tarik terus di bagian ujung-ujungnya. Kekurangan yang berikutnya, di bagian jahitan sini belum memakai seal. Jadi menurut gua sih masih ada kemungkinan air rembes melalui lubang-lubang bekas jarum jahitan ini. Walaupun teknik menjahitnya itu atau teknik menempel bahannya itu udah diakalin oleh brandnya, tapi gua pribadi masih lebih ngerasa aman ketika memakai seal di bagian jahitannya. Kekurangan yang berikutnya, flysheet heksagonal dari Altitude Gear ini belum mendapatkan tali dan belum mendapatkan pasak. Karena gua pernah nge-review juga untuk flysheet heksagonal dari Kilimanjaro. Flysheet itu include pasak dan include tali juga. Tapi memang harganya lebih tinggi dibandingkan ini. Kalau ini kan harganya 100 ribuan, 187 ribu. Ya nggak include tali dan nggak include pasak juga. Itu dia, ada kelebihan dan kekurangan yang ada di flysheet heksagonal dari Altitude Gear ini. Tinggal lu sikat aja kalau emang lu perlu flysheet heksagonal yang memang kriterianya cocok dengan yang tadi udah gua jelasin di sini. Kalau emang lu pengen produk ini, udah gua cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini. Kalau emang lu suka dengan video ini, silahkan di like sama di share. Kalau emang lu suka dengan channel ini, silahkan di subscribe aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.